ditanya susahan yang mana, naik gunung atau hiking kesurupan, aku bakal jawab susahan naik gunung sih sebenarnya. Karena mungkin ini cerita udah banyak kesebar kalau misalnya aku pas proses reading itu sempat kemasukan almarhumah Ita gitu. Sebenarnya bukan kemasukan sih, aku nganggapnya lebih ke mau kenalan ya, mau say hi aja gitu ke aku sebelum aku mendalami menjadi karakter Ita. Karena ini aku pertama kali naik gunung, aku tuh sebenarnya anaknya lumayan suka olahraga, tapi naik gunung aku merasa beda gitu. Karena berjam-jam aku sama kes-kes yang lain naik gunung normalnya itu biasanya 9 sampai 12 jam. Tapi Arla, Andy sama Razan itu nyampe sampai ke Surya Kencana dari bawah itu sekitar 5 jam. Jadi lumayan cepat ya untuk pertama kali. Ya sorry aja nih ya. Iya, jadi iya, saudaranya 13 jam kalau nggak salah. Oke, berarti memang ternyata lebih susah ya, tapi susah. bonding kalian kan dapat banget, khususnya nih ketika melihat persahabatan Ita dan juga Maya. Gimana tuh kamu ngelihatnya sendiri sebagai pemeran apalagi? Jujur aku sama Anna itu untuk pendekatannya gak terlalu lama. Dari pertama proses casting, di hari pertama aku sama Anna ketemu Maya and Ita, itu kita langsung dapet chemistry-nya, langsung ngerasa oh cocok sama Anna. Dan ternyata cocoknya nggak sebagai Anna doang, ternyata pas kita menjadi Maya dan Ita, aku ngerasa kalau misalnya Anna memerankan Maya dengan sangat sempurna gitu ya. Langsung aja dijawab boleh? Kak Arla gimana? Gimana Kak Arla? Itu menurut Ashel sih katanya baru pertama udah ngerasa banget nih cocoknya gimana? Ashel ngomong gitu jadi mau nangis aku. Nangis dong please. Oh jangan, nanti dijadiin apa clickbait gitu. Terus itu lah. Nggak apa-apa. Tapi ya itu sama sih, aku juga proses pencarian kita itu lumayan lama dan aku tuh udah menjalani reading berapa kali sama beberapa case-case yang lain. Nah aku tuh berapa kali tuh pas reading tuh selalu nanya, ini yang jadi Ita di mana? Aku butuh banget ketemu sama Ita. Akhirnya suatu hari aku datang ke kantor, ya nih ada beberapa kandidat. Orang pertama yang aku ketemu di hari itu tuh Ashel. Masuk ke dalam ruangan, dia lagi duduk di kursi, dia muter balik, gitu langsung dengan kepribadiannya Ashel yang sangat ceria. Dan itu jadi bikin aku langsung bisa kayak nerima kayak oh, oke, ini langsung bisa membuka dirinya juga enak, dan kita duduk bareng dan proses casting kita itu lucu banget, gak kayak casting pada umumnya menurut aku. Karena casting pada umumnya itu kita dikasih dialog, kita hafalin dialog, kita ngelakuin adegan. Di sini tuh aku sama Ashel duduk berdua, depan kita itu ada kamera, ada HP, tapi kita kira belum nyala. Benar. Terus kita ya udah kita ngobrol aja, ngerocos aja tuh, ada kali setengah jam kita ngobrol nggak berhenti. Banyak banget. Sampai akhirnya tiba-tiba orang castingnya datang ke kita, oke, dari tadi kita ngerekam kalian ya by the way. Iya, ini baru abis ini kita masuk ke adegan, baru kita dikasih beberapa adegan. Dari yang adegan awalan yang kita masih di foto booth, sampai adegan-adegan di akhir di mana Itanya sudah masuk rumah sakit. Terus langsung karena mungkin kita dari awal ngobrolnya juga udah nyambung, jadi masuk ke dalam adegannya jadi lebih enak, langsung nyambung chemistry-nya. Jadi aku langsung ngerasa setelah itu ditanya sama castingnya gimana lah tadi, itu tadi kayaknya itu Itanya. Sebenarnya pas proses mencari karakternya Maya, aku sudah sadar banget ini tuh ada orangnya dan orangnya masih ada, dan jadi sebenarnya tuh di satu sisi ada enaknya karena bisa langsung ngobrol, bisa lihat langsung cara Teteh bersikap, gimana cara Teteh menanggapi sebuah hal. Dan aku bersyukur banget pas kita proses reading juga kita akhirnya ketemu ya Teh, sempat ngobrol-ngobrol juga dan sangat membantu karena Teteh juga selalu ada di lokasi di scene-scene yang cukup emosional dan berat. Teteh selalu ada dan aku ngerasa itu kebantu banget karena aku pun di tengah-tengah syuting sempat ngerasa ada keraguan, aku kuat nggak ya, akhirnya Teteh yang bilang enggak, kamu bisa, kamu kuat,
pasti kan ada alasannya kenapa kamu yang dipilih. Oke teteh, oke aku gak akan kecewain teteh. Tapi juga beda banget sama mencari karakter sebelum-sebelumnya, karena semua karakter yang aku peranin sebelumnya itu semua karakternya itu fiksi dan kita bisa membangun dari nol, sedangkan ini karakter yang udah ada, jadi lumayan challenge juga gimana caranya aku bisa masuk ke psikisnya Maya. Tapi untungnya bisa juga nonton podcastnya lagi, terus selalu ada Bang Kinoy yang di lokasi, yang Bang Kinoy itu detail banget sebagai sutradara sangat-sangat detail, jadi aku ngerasa kebantu banget sama Bang Kinoy di lokasi. Setiap kali ada miss pasti aku langsung dibenerin sama Bang Kinoy, enggak gitu Arla, ayo coba kita balik lagi ke pola pikir karakternya, dan itu sangat-sangat ngebantu banget. Oke, nah karena ada Teh Maya gimana melihat Arla memerankan Teh Maya? Boleh ya sedikit ya, karena Teh Maya sendiri kan sudah menyaksikan filmnya secara keseluruhan. Jadi untuk Arla yang memerankan sebagai aku, kita lebih banyak ngobrol di lokasi ya. Jadi Arlanya juga lebih banyak mencari tahu gitu, kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan gitu ya. Jadi kita saling curhat lah di lokasi ya pada saat itu. Makanya aku puas banget dengan aktingnya Arla karena memang benar-benar menjiwai aku banget gitu. Thank you lah. Tangan untuk Arla dan Teh Maya di sini. Luar biasa sampai tidak bisa berkata-kata ya. Pengalaman aku sih syuting Petaka Gunung Gede ini jelas sangat berbeda kalau ketika aku mendaki gunung ya. Kalau aku mendaki gunung itu, aku kan udah beberapa kali mendaki ke Gunung Gede yang tempat kita syuting ini kebetulan. Kalau mendaki Gunung Gede itu paling lama cuma 2 hari 1 malam sih. Tapi kita ini kan di gunung seminggu. Plus nggak mandinya kan 3 hari, 4. Headline nih. Iya, jadi udah. Nah dari fisik pun juga pasti jauh lebih capek. Udah capek naik gunungnya, kita juga harus sambil syuting. Nah fakta menariknya, mungkin ini belum banyak orang yang tahu. Jadi ketika kita itu kan ada jalurnya ya, jalur pendakian. Kita tuh lewat jalur Putri, turunnya lewat jalur Cibodas. Tapi di dalam filmnya itu ceritanya kebalik. Kita naiknya melalui jalur Cibodas. Jadi ketika kita naik gunung sampai di puncak, pas kita arah turun ke bawah, syutingnya harus naik ke atas. Gitu. Bagaimana? Iya, jadi kita udah turun tapi kebutuhan gambarnya kita harus naik. Jadi udah turun, naik gitu. Heran ya. Iya. Tapi justru di situ serunya gitu. Di situ kayak emang diuji banget nih ya kan, mental, fisik, dan kekompakan kita. Semua cast juga itu diuji di situ sih. Oke. So far prosesnya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan walaupun naik turun ya. Betul. Tidak ada yang mengkhianati, hasilnya luar biasa ya teman-teman, setuju kan semuanya? Nah, saya ke geng naik gunung nih. Ada Raihan Khan, terus juga ada Moh Iqbal Sulaiman, ada Jeremy Moremans juga sama Razan Zu. Ini pasti punya kisah yang beda-beda nih tentang proses syutingnya. Boleh nih di-sharing. Dari siapa dulu? Dari Raihan dulu ya, boleh. Silakan. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Gunung apa ya? Ya, fun fact, saya yang paling terakhir nyampe sana. Makanya ketika Asya nyebutin saya Razan ini apa segala macam, nama saya nggak disebut karena saya paling terakhir. Ya, saya bareng sama rombongan ada Bang Kinoy. Oke. Kenapa tuh ya? Oke, sebenarnya gunung itu emang unik sih. Jadi emang sebenarnya prosesnya itu capek banget. Dan kita di sini syuting di film Petaka Gunung Gede itu sekalian kita ngambil gambar, syuting apa segala macam. Itu benar yang dibilang Andy, karena kita naik turun untuk mengambil gambar. Terus misalnya kita nyari scene akuratnya tuh misalnya di mana segala macam itu ya sebuah challenging lah untuk mental dan fisik kita. Tapi ketika kita udah nyampe gunung, kayak contoh di Surya Kencana atau di puncak Gunung Gedenya, itu semua kayak terbayarkan. Rasa capek, rasa sakit, tidur seharian, itu terbayarkan. Itu terbayarkan. Ya. Itu indah banget di atas emang. Cuman emang kalau karena kita di bawah Evan ya, jadi emang teman-teman cast di sini hebat banget. Jadi emang saling menghibur, saling ngedukung atau segala macam. Jadi kita nggak ngerasa apa ya, nggak ada HP di gunung tuh nggak problem gitu, nggak masalah karena kita di sini juga ngobrol asik, kita setiap malam juga
selalu masak-masak, selalu main gitar, nyanyian atau segala macam itu selalu kita lakukan dengan fun gitu. Jadi tidak dibawa stres. Oke, tidak dibawa stres dan naik gunung itu fun walaupun paling terakhir ya. Iya, itu dia. Nah, kalau Jeremy gimana nih? Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Pengalaman naik gunung sambil syuting bersama kawan-kawan ini luar biasa ya. Kita ngelakuin hal-hal simpel sih yang berkesan di aku, kayak kita bangun tidur jam 5 pagi, terus kita gosok gigi dengan alat seadanya di depan tenda, kumur-kumurnya pakai air botol, terus mendengar suara BAB dari kawan-kawan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Iya, suara berat-berat itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bondingnya dapat ya? Iya, bondingnya dari situ tuh sebenarnya. Kehangatannya terasa di situ. Ini ada yang nambahin gak nih? Terbongkar mukanya pada merah loh, beneran merah. Begitu sih kurang lebih. Oke, dari Iqbal? Kalau dari Iqbal mungkin pengalamannya lebih ke yang fun-fun sudah disampaikan, mungkin lebih kayak ke tiap teman-teman udah yang lain tag, terus beberapa pemain yang lain belum tag. Nah, selebihnya kita ajak untuk ke pinggir surkan untuk kita kayak capek juga bikin karya ini ya. Tapi karyanya bagus, kita harus total gitu. Jadi kerjaannya tiap sore nongkrong di pinggir surkan, terus kita ngelamun, nungguin kabut datang, habis itu balik ke tenda, terus semangatin teman-teman yang baru pulang tag. Wih, semangat, mau masak apa, mau makan apa, nikah atau kita masakin. Tapi ujung-ujungnya masakin tetap Andy. Terima kasih banyak Bang Edu udah mau masakin kita, mau masakin wedang, masakin kita mie. Love you Bang. Terima kasih. Itu sih pengalaman ini. Oke, Andy udah bener-bener kayak karakter banget ya, Sesuai. ngomong yang lain. Itu dia, sesuai banget, sesuai banget. Nah, kalau Razan? Yang seru saat naik gunung tuh kita nggak ngelakuin aktivitas yang biasa kita lakuin di rumah atau mungkin di kota ya, karena kan biasa kita ada sinyal, dan salah satu yang ngebantu kita buat bonding tuh ya justru karena nggak ada sinyalnya itu, jadi kita nggak tahu mau ngapain lagi selain ngobrol gitu kalau nggak syuting gitu. Dan untungnya teman-temannya sangat suportif dan ngebantu, teman-teman yang hebat-hebat ini jadi memudahkan prosesnya dan nggak ngebawa pengalaman yang kurang enak gitu, nggak enak banget bro dan sama mereka tuh teman yang luar biasa ini. Dan benernya juga itu Andy tuh super lengkap, dia sangat prepare. Jadi kalau waktu naik gunung tuh yang aku bawa cuma kebutuhan pribadi, kalau dia kebutuhan kita semua ya udah disiapin sama dia, benar banget. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada Jeremy, udah tuh gak makan apa-apa tuh. Andy berarti bawaannya kayak paling berat ya? Berat banget. Dia porter kalau nggak salah ya gitu. Oh bukan. Dari 150 ada endingnya ternyata, 150 ada endingnya. Oke, nah saya di sini ada juga yang memerankan karakter yang juga sangat penting sebagai orang tua. Ini kan tentu ada bonding tersendiri yang diciptakan, ada Mbak Meike, terus juga Mbak Mesya sama Mas Umar Lubis. Boleh diceritakan proses syutingnya ke teman-teman media, lalu bagaimana, karena ini kan adalah film horor yang penuh kasih sayang yang dibalut dengan kisah cinta persahabatan. Bagaimana proyek ini menurut teman-teman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih semua udah pada hadir di sini, terutama buat Star Vision, Pak Parwes, Bang Kino yang udah kasih kesempatan buat saya buat jadi ibunya Ita. Jadi pertama saya ditawarin film ini, baru dikasih tahu kalau ini based on true story. Saya langsung lihat YouTube-nya Maya, saya tonton dari awal sampai habis. Terus ketika saya baca skenario-nya, yang saya lihat scene saya itu setnya di mana? Rumah sakit, rumah. Gak ada gunung, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur saya gak naik gunung. Udah umur segini naik gunung, aduh. Jadi pokoknya di karakter ini memang saya cukup agak, bukannya kesulitan, tapi ini merupakan tantangan buat saya. Dan saya diskusi sama Bang Kinoy tentunya. Terus ketika saya baca juga ini sangat-sangat mengaduk emosi saya gitu pada saat itu. Jadi scene yang paling saya nggak bisa lupakan adalah ketika Ita itu meninggal.
saya ngelihat Ita itu beneran ada ditutup sama kain kafan. Saya menangis. Ketika cut, saya nggak bisa berhenti nangis. Saya terus nangis sampai kayak saya ngerasa saya harus napas, saya harus bisa keluar dari sini nih. Pokoknya saya emosi itu pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba klek di hati saya, terus tiba-tiba nggak bisa berhenti nangis. Dan itu nggak terjadi di reading. Jadi ternyata kalau yang saya alami di sini ketika kita reading, kita mendalami karakter satu sama lain. Bang Kino yang kasih tahu saya emosinya seberapa, tapi ketika di set itu semua berubah gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu ke bawah. Tapi memang ini merupakan tantangan buat saya. Ini juga film, alhamdulillah merupakan film pertama di tahun ini, dan alhamdulillah dapat filmnya juga film bagus. Jadi yang prosesnya lumayan menyenangkan, walaupun berat gitu ya, nangis terus. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Scene saya memang terbanyak adalah connect-nya hanya dengan Ita dan Maya. Tapi kita bertiga benar-benar bisa ngerasain. Jadi pada saat scene tertentu kita ada waktu yang memang kita berpelukan bertiga, kita mencari emosi bertiga, kita benar-benar nangis bertiga ketika belum take gitu. Jadi pas pada saat take itu semua mengalir sangat baik gitu. Jadi emosinya memang digodok banget di situ gitu. Jadi saya rasa sih itu aja. Buat saya pengalaman saya sebagai Ibu Ita sangat berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau dari segi peran ya, dari segi cerita ini sama seperti teman-teman yang lain, pastinya semua cast di sini merasa bangga untuk menjadi bagian dari film yang berawal dari podcast yang sangat fenomenal based on true story. Walaupun di sini jatah aku nggak ikutan naik gunung, padahal pengen banget loh, ambisius banget. Balik ya malahan dibalik. Gila. Padahal aku tuh begitu terima palingan, aduh please dong bawa gue ke gunung. Gila, ini gue banget ya, anak gunung banget kan aku ya dulu zaman SMA. Ingin mengulang ya? Iya. Ternyata dikasih perannya, masya Allah ya Bang Umar ya, menantang banget ya. Luar biasa karena di sini tuh kita terlalu protagonis ya. Kayaknya emosinya flat gitu ya, macam keluarga cemara gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu Pak Parus kayaknya agak serem gitu ngasih aku tantangan yang lebih gitu ya. Selalu dikasih peran-peran yang baik, yang soleha, yang gitu ya. Mudah-mudahan nanti next film ya Pak Parus. Jadi lagi nih Pak, apa gitu, kerinci kayak gitu ya. Tapi semuanya buat aku menyenangkan sekali film ini, ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa, energinya gitu ya, dan juga digarap dengan Bang Kinoy, Mbak Upi, semua orang-orang di balik layar yang hebat-hebat, luar biasa. Jadi aku optimis banget dengan film ini akan menjadi box office. Ayo dong, tepuk tangan. Amin. Mudah-mudahan film ini banyak manfaatnya dan juga mengajarkan banyak hal-hal baik tentang persahabatan. Betapa Maya dan juga Ita, mereka best friend forever ya. Jadi bestie forever. Mudah-mudahan mereka nanti bisa bertemu di surganya Allah dan menjadikan film ini sebagai sebuah masterpiece gitu. Sekian. Terima kasih, langsung geser peran yang juga protagonis ya. Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Misha itu benar banget ya. Ini bisa dianggap bukan keluarga cemara lagi. Ini keluarga sendok jatuh aja belum pernah gitu, saking halusnya. Jadi kemarin kita sudah main halus nih. Untuk diingatkan sama Bang Kinoy, ini keluarga mungkin nggak pernah dengar teriakan sendok jatuh aja nggak pernah gitu. Oh kita halusin lagi akhirnya. Ya terima kasih semua kepada Pak Parwes, Bang Kinoy dan seluruh cast ya. Sudah kita diberi kesempatan untuk main bersama dan mudah-mudahan ini bisa jadi box office karena pemain-pemainnya juga Masya Allah bagus-bagus, ceritanya juga bagus, terus kemudian Gunung Gede juga itu familiar dengan kita semua ya. Oke.
Sampai ketemu lagi. Oke. Sampai ketemu di mungkin nanti adegan yang ada sendok jatuh dan lain-lainnya ya. Terima kasih Mas. Saya ke paling pojok di sini perannya tadi di mention adalah pria misterius. Ada Mas Dery. Mas Dery, misterius banget nih perannya. Paling panjang misterius sebenarnya. Arahan sutradara tuh seperti apa sih Mas untuk peran ini? Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Yang pertama, sebetulnya kalau arahan dari Bang Kino sendiri cukup singkat, padat dan jelas gitu ya. Udah, pokoknya mau asik aja. Karena saya bingung asik gimana. Tapi begini. Tapi yang pasti saya senang gitu ya, bahagia, bangga juga bisa terlibat di produksi yang ceritanya sangat baik, ditulis dengan sangat baik, dan disutradarai dengan sangat baik pula. Terlibat dengan para cast yang orang-orang yang tekun dan serius, dan terima kasih tentunya buat Pak Marwes, Mintu, dan Bang Kino juga Mbak Upi untuk kesempatan. Thank you. Oke, jawaban saja misterius ya, saya minta tepuk tangan teman-teman. Saya ke Ibu Nunung di sebelah. Ini tadi menyinggung sedikit seperti kata Pak Marwes di awal, lagunya langsung menarik perhatian walaupun susah sekali carinya. Akhirnya ketika ketemu, bagaimana Bu? Akhirnya mau nih saya terlibat di proyek ini. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana inu gelis nukase. Terima kasih saya dipertemukan dengan anak-anak yang semangatnya luar biasa. Sebetulnya saya itu merasa, kalau kata orang Sunda itu reus ya, seorang Bapak Parwes kok mau-maunya nelpon saya yang seorang apa gitu ya. Kalau kata Pak Parwes, ibu artis ya, tapi saya artis dari lembur gitu. Tadinya puntennya Pak Parwes berapa hari saya nggak buka itu chatnya, karena sekarang itu suka banyak hoak-hoak gitu, takut gitu ya. Iya, namanya saya nggak asing, cuman kan takut gitu ya Pak ya. Cuman ketika WA terakhir, beliau menyebutkan bahwa saya dapat telepon Teh Nunung itu dari Kang Dalang Dadan Sunandar Sunaria gitu. Nah baru saya buka. Dan saya itu pertama itu maaf ya Pak ya, bilang usu gitu. Dikirain teh masih kayak cek dendeng gitu. Aduh maaf kalau saya cucungah kalau kata orang Sunda ya. Ya akhirnya beliau meminta saya, katanya mau memakai lagu Kampung Bandung. Saya bilang, Pak itu bukan lagu saya, bukan ciptaan saya gitu. Tapi memang yang menyanyikannya saya. Itu nonim gitu ya. Nggak apa-apa kata beliau. Saya mau pakai, oh enggak gitu, alhamdulillah. Terus saya mau ngasih uang berapa gitu. Loh kenapa saya dikasih uang gitu kan ya. Ya tapi kalau dikasih ya alhamdulillah gitu ya. Begitu. Jadi saya bersyukur sekali. Beliau itu seorang yang hebat, tapi masih mau apresiasi terhadap lagu tradisional. Itu jarang sekali ya saya. Dan semoga saya berharap film ini menjadi sesuatu yang booming dan dijadikan sebagai edukasi untuk anak-anak muda. Dan saya berdoa semoga, karena saya orang Sunda ya Pak ya, semoga film ini Star Vision, semua kru dan semuanya nanjung membangun Tanjung. Artinya terus berdiri dan harum, mengharumkan perfilman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit Ibu, suara Ibu kita mau dengar langsung ya. Sedikit ya, bersama teman-teman media bisa diabadikan, boleh ya Ibu ya?
Mangga Ibu. Begini ya, biasanya udah nganggo musik, arinya ditabul gitu ya. Bingung, yang lagu naon apa? Kampung Bandung. Oh, Kampung Bandung. Iya sedikit biar kita ingat lagi adegan tadi ya. Kangkung Bandung di tengah Majalaya, hayu jujung, hayu dukung seni budaya Kisunda. Terima kasih. Sinden yang tadi otomatis langsung mengingatkan saya untuk membuka pertanyaan bagi teman-teman media. Tentu saja yang mempunyai pertanyaan kita akan buka sesi tanya jawab Q&A untuk 3 penanya terlebih dahulu. Boleh yang dari tengah ya, boleh disebutkan nama, jangan lupa dari media mana. Pertama semuanya. Sini yang di tengah boleh, nah itu. Silahkan, ada Mas Ari udah bocoran namanya ya. Mas Ari boleh diinfo dari media mana, silahkan Mas Ari.